Sahabat bahagia, pernahkah kamu merasa hidup ini begitu menekan? Seakan-akan masalah datang bertubi-tubi tanpa memberi jeda. Seolah kita tidak diberi kesempatan untuk sekedar mengistirahatkan diri, mengistirahatkan batin dan pikiran kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, adakah cara agar kita tetap tenang di tengah tekanan hidup yang terus menghibur? Baiklah, hari ini saya akan berbagi tips 5 langkah menghadapi tekanan hidup tanpa kehilangan ketenangan batin. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menerima kenyataan dan bukan melawannya. Tekanan hidup seringkali terasa berat karena kita terus berusaha untuk melawan keadaan. Semakin kita melawan tekanan itu, maka akan semakin berat tekanan menghimpit kita. Penolakan akan menghasilkan gaya yang berbanding lurus dengan tekanan. Padahal kunci utama ketenangan adalah menerima segala bentuk tekanan itu. Menerima keadaan akan menyelaraskan hidup kita dengan tekanan yang datang, sehingga kita akan bisa berdamai dengan tekanan itu. Menerima bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan hal yang bisa kita kendalikan jauh lebih sedikit dibanding dengan yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan menerima, kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan tanpa terbebani oleh hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, saat beban kerja menumpuk, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa harus memikirkan siapa yang bersalah dan segala macamnya. Menerima keadaan, menerima banyaknya pekerjaan, itu langkah awal kita menuju kebahagiaan. Langkah kedua, menjaga jarak dengan masalah. Terkadang kita larut dalam masalah. Setiap detik waktu yang kita lewatkan hanya memikirkan masalah yang sedang kita hadapi. Karena begitu larutnya masalah pada diri kita, seakan-akan masalah itu telah menjadi identitas kita. Cobalah sedikit mengambil jarak. Lihatlah kenyataan bahwa masalah adalah beban sementara, bukan beban permanen. Cara sederhana untuk melatih ini adalah dengan latihan bernapas dengan sadar. Saat tekanan memuncak, coba tarik napas panjang, napas dalam, dan rasakan aliran udara masuk ke tubuh kita. Lalu hembuskan perlahan dan rasakan udara mengalir keluar dari hidung kita. Lakukan berulang kali sampai kita merasa tenang. Langkah ini langkah sederhana, tapi sangat membantu menenangkan pikiran dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Sahabat, langkah ketiga adalah mengelola pikiran kita dengan bijak. Banyak tekanan berasal dari cara berpikir kita. Sesungguhnya semua peristiwa yang datang pada asalnya netral saja. Cara kita bersikaplah yang akan menentukan peristiwa itu sebagai beban masalah, atau sebagai kewajaran, atau bahkan mungkin sebagai berkah yang datang kepada kita. Misalnya dalam konteks beban kerja, ketika akhir tahun ada banyak pekerjaan yang bertumpuk. Sebenarnya datangnya pekerjaan yang bertumpuk itu netral saja, hal yang biasa. Cara kita bersikaplah yang akan menentukan.
kita akan menganggap wajar sebagai konsekuensi laporan pekerjaan di akhir tahun kalau kita bisa menerimanya, atau kita anggap sebagai beban kerja ketika pikiran kita menolak pekerjaan itu. Maka langkah awal tadi, menerima keadaan, menerima realitas, akan menentukan cara kita berpikir. Sahabat bahagia, saat menghadapi kesulitan, cobalah ubah cara berpikir kita. Daripada kita disibukkan dengan memikirkan masalah, lebih baik mengalihkan fokus pikiran pada mencari solusi. Saat membuat video ini misalnya, ternyata aplikasi yang saya pakai untuk membuat video sudah kadaluarsa dan harus sudah diperpanjang. Padahal dompet lagi kosong misalnya. Daripada banyak berpikir, lebih baik segera bertindak, beralih ke mode gratisan. Itulah cara berpikir pada solusi, tidak berpikir pada persoalan. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Selanjutnya, yang keempat, sahabat bahagia, menemukan tempat ketenangan. Setiap orang butuh tempat dan cara untuk menenangkan diri. Dan bagi sebagian orang, menenangkan diri itu bisa berupa ibadah dalam kesendirian. Bisa pula meditasi atau berjalan di alam, mendaki gunung misalnya, atau sekedar menikmati secangkir teh dalam keheningan. Maka segera kenali dirimu. Saat butuh ketenangan, apa yang harus dilakukan? Setiap orang adalah pribadi yang unik, maka kita tidak bisa begitu saja menduplikasi yang dilakukan oleh orang lain. Temukan apa yang bisa membuatmu tenang dan lakukan secara teratur. Langkah ini akan sangat membantu kita merasakan ketenangan di tengah himpitan masalah. Terakhir, berserah dirilah setelah berusaha. Setelah melakukan semua yang bisa kita lakukan, langkah terakhirnya adalah berserah diri. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan karena tidak semua bisa kita kendalikan. Ada banyak persoalan yang bisa selesai seiring berjalannya waktu tanpa kita harus berbuat apapun. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita berupaya dan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Berserah diri bukan berarti menyerah, tapi mempercayakan hasilnya pada proses kehidupan. Kita harus selalu percaya bahwa proses kehidupan yang kita jalani adalah skenario terbaik yang harus kita jalani. Allah, Tuhan semesta alam, sangat penyayang dan pengasih pada hambanya. Tidak mungkin Dia akan memberikan skenario kehidupan yang buruk untuk kita. Yang harus kita lakukan adalah melihat peristiwa dalam rangkaian panjang sejarah kehidupan kita. Jangan sampai kita terjebak melihat peristiwa sebagai sebuah peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak punya rangkaian dengan peristiwa lainnya. Ingatlah, semua peristiwa itu saling berkait dan saling terangkai. Ingatlah bahwa kewajiban kita adalah berusaha maksimal, tidak lebih dari itu. Soal hasil akhir itu bukan urusan kita. Ada Zat yang Maha Kuasa yang akan menentukan segalanya. Sekali lagi, catatannya adalah usaha maksimal itu sudah kita lakukan. Sahabat bahagia,
Hidup memang penuh tekanan, tapi bukan berarti kita harus kehilangan ketenangan batin dengan menerima keadaan, menjaga jarak dengan masalah, mengelola pikiran, menemukan tempat ketenangan, dan berserah diri setelah berusaha. Kita akan tetap damai, akan tetap tenang, meskipun hidup tidak selalu mudah. Sahabat, bagaimana cara yang biasa kamu lakukan untuk tetap tenang dalam himpitan dan tekanan hidup? Yuk, bagikan di kolom komentar. Sahabat bahagia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman, sahabat, dan andai tolan. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar kita mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.